Dunia ini bukan hanya tentang yang terlihat di balik gunung, dasar laut, dan lembah purba. Tersimpan rahasia yang belum pernah benar-benar kita pahami. Dari batu yang berusia jutaan tahun hingga tulisan kuno yang tak bisa dibaca. Semua meninggalkan tanda tanya yang terus menggantung di benak manusia. Inilah beberapa fakta yang mungkin belum kita ketahui. Di timur laut Thailand, di wilayah Bueng Kan, ada keajaiban geologi yang membuat siapapun tercengang. Di tengah hutan tropis yang lebat, 3 bongkahan batu pasir besar terbentang seperti paus yang sedang berenang di daratan. Masyarakat setempat menyebutnya Hin Samuan atau batu 3 paus. Batu-batu ini bukan sekedar batu biasa. Umurnya diperkirakan mencapai 75 juta tahun. Terbentuk dari lapisan pasir dan lumpur yang mengeras di dasar laut purba. Seiring waktu, pergerakan lempeng bumi mendorong lapisan itu ke atas, hingga membentuk pegunungan batu megah seperti sekarang. Saat kamu berjalan di atasnya, terasa seolah sedang berdiri di punggung paus raksasa yang menembus kabut pagi. Di kejauhan, terlihat hutan hijau tak berujung. Dan jika cuaca cerah, perbatasan Laos pun tampak di balik awan. Namun keindahan ini juga menyimpan misteri. Di beberapa sisi batu, terdapat guratan alami yang bentuknya menyerupai sisik dan mata paus. Apakah ini kebetulan? Ataukah dulu batu ini memiliki arti spiritual bagi penduduk purba Thailand? Pada tahun 2011, seorang pekerja tambang di Alberta, Kanada, sedang menggali di area tambang minyak. Ia tidak menyadari bahwa sekopnya baru saja menyentuh sejarah berumur 110 juta tahun. Yang ia temukan bukan sekedar fosil, tapi tubuh seekor Nodosaurus yang hampir utuh sempurna. Tubuhnya membatu, namun bentuknya masih jelas terlihat. Kepala, punggung, bahkan perisai kulit keras yang masih menempel. Berbeda dengan kebanyakan fosil yang berupa tulang belulang. Nodosaurus ini membatu dalam posisi hidup, seolah sedang tertidur dalam waktu. Para ilmuwan menyebutnya sebagai mumi dinosaurus. Beratnya mencapai 1,3 ton, panjangnya lebih dari 5 meter, dan kulitnya masih menampakkan warna samar. Hasil analisis menunjukkan bahwa makhluk ini mungkin memiliki kemampuan kamuflase, seperti tokek atau bunglon masa kini. Bayangkan, lebih dari 100 juta tahun lalu, di hutan purba yang kini telah menjadi padang minyak, makhluk ini hidup dan beradaptasi dengan cara yang sama seperti hewan modern. Nodosaurus menjadi pengingat bahwa bumi pernah menyimpan kehidupan yang luar biasa, dan beberapa di antaranya masih belum sepenuhnya kita pahami. Sebuah buku tua ditemukan di Italia pada tahun 1912, dan sejak saat itu, tak seorang pun mampu memecahkan isinya. Manuskrip itu dikenal sebagai manuskrip Voynich, dinamai dari penjual buku langka yang menemukannya. Isinya ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal, tidak mirip dengan Latin, tidak seperti Yunani, bahkan bukan dari rumpun bahasa manapun di bumi. Setiap halaman berisi gambar tanaman aneh, simbol astrologi, hingga sosok wanita misterius yang mandi di cairan tak dikenal. Apakah itu air atau zat lain yang memiliki makna spiritual? Para ahli kriptografi, linguistik, bahkan komputer modern sudah mencoba memecahkannya. Tapi semua gagal. Ada yang percaya manuskrip ini berisi ilmu pengetahuan kuno. Ada yang yakin itu catatan alien, atau mungkin hanya sandi rahasia yang dibuat untuk melindungi ilmu terlarang. Di Queensland, Australia, pada tahun 1971, seorang petani menemukan sesuatu yang tak lazim. Saat memperluas lahannya, bajak traktornya terus menabrak sesuatu di bawah tanah. Setelah digali, ternyata batu itu penuh fosil hewan laut, padahal lokasi itu jauh dari pantai. Ilmuwan yang meneliti area itu kemudian menemukan lebih dari 30 kawah besar di bawah tanah. Usianya diperkirakan mencapai 25 juta tahun dan terbentuk akibat kombinasi letusan air panas, aktivitas geotermal, dan tabrakan meteor yang membuatnya aneh. Kawah-kawah itu tersusun rapi dalam pola lingkaran, seolah bukan terbentuk secara alami. Apakah mungkin di masa lalu ada sesuatu yang lebih besar terjadi di Australia? Mungkin tabrakan kosmik yang hampir memusnahkan kehidupan di benua itu.
Lebih dari seabad lalu, penyelam Yunani menemukan bangkai kapal di perairan Antikythera. Dari reruntuhan kapal, mereka mengangkat potongan logam berkarat yang tampak biasa saja. Tapi ketika diperiksa, benda itu membuat dunia arkeologi gempar. Benda itu kini dikenal sebagai mekanisme Antikythera, komputer analog pertama di dunia. Terbuat dari perunggu dengan roda gigi yang sangat presisi. Alat ini mampu menghitung posisi matahari, bulan, dan planet, memprediksi gerhana, bahkan menentukan tanggal Olimpiade Yunani kuno. Teknologi secanggih ini seharusnya belum ada hingga 1000 tahun kemudian. Jadi dari mana orang-orang kuno mendapatkannya? Apakah pengetahuan itu hasil warisan dari peradaban yang telah hilang? Atau sesuatu yang datang dari luar bumi? Di pegunungan Kaukasus, tersembunyi ribuan struktur batu aneh. Mereka disebut dolmen, rumah batu kuno dengan lubang bundar di tengahnya. Tak ada yang tahu siapa pembuatnya. Namun yang lebih aneh, bentuk serupa juga ditemukan di Korea Selatan, Kolombia, dan bahkan Afrika Selatan. Apakah ini kebetulan? Atau bukti bahwa manusia prasejarah pernah memiliki hubungan lintas benua? Beberapa ahli percaya, dolmen digunakan untuk upacara kematian. Tapi teori lain menyebutnya sebagai portal spiritual, penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah. Tahun 1974, seorang petani di Xi'an, Tiongkok, menemukan wajah manusia di bawah tanah. Tapi itu bukan manusia, itu batu. Ia baru saja menemukan salah satu penemuan terbesar, abad ke-20. Prajurit tarik kota. Lebih dari 8.000 patung dengan detail menakjubkan, masing-masing memiliki wajah, rambut, dan ekspresi yang berbeda. Mereka menjaga makam Kaisar Qin Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok. Namun ruang utama makamnya belum pernah dibuka karena mengandung air raksa yang sangat berbahaya. Beberapa arkeolog percaya, di dalam sana mungkin ada miniatur kerajaan lengkap dengan sungai raksasa yang mengalir. Tiruan dunia setelah mati. Di Costa Rica, lebih dari 300 bola batu tersebar di hutan dan perkebunan. Ada yang sebesar bola tenis, ada juga yang berdiameter 2 meter. Bentuknya sempurna. Terbuat dari batu vulkanik keras bernama gabbro. Bagaimana mereka membentuknya tanpa alat modern masih jadi misteri. Beberapa ahli menduga bola-bola ini digunakan untuk ritual astronomi, seperti penunjuk arah bintang atau simbol kekuasaan. Tapi hingga kini, tidak ada bukti yang pasti. Tahun 1986, seorang penyelam Jepang bernama Kihachiro Aratake sedang mencari spot diving baru di Pulau Yonaguni. Tapi yang ia temukan bukan karang, melainkan tangga batu raksasa di dasar laut. Strukturnya menyerupai piramida kuno, dengan teras, tangga, bahkan dinding simetris. Sebagian ahli yakin ini peninggalan peradaban kuno yang tenggelam ribuan tahun lalu. Mungkin seperti legenda Atlantis dari timur. Tapi sebagian lagi menegaskan, itu hanyalah formasi alami akibat erosi. Mana yang benar? Hanya laut yang tahu. Di Turki, berdiri reruntuhan batu berusia 11.000 tahun, Göbekli Tepe. Situs ini dibangun jauh sebelum piramida Mesir berdiri, bahkan sebelum manusia mengenal pertanian. Batu-batunya terpahat rapi dengan gambar binatang dan simbol misterius. Tak ada yang tahu siapa yang membangunnya, dan mengapa mereka kemudian menguburnya sendiri di bawah tanah. Dan di sisi lain dunia, di Kolombia, ditemukan artefak kecil berbentuk pesawat modern. Dikenal sebagai artefak Kuimbaya. Benda ini memiliki bentuk aerodinamis sempurna. Ketika ilmuwan membuat replikanya dalam ukuran besar, benda itu benar-benar bisa terbang. Padahal dibuat ribuan tahun sebelum manusia menemukan mesin terbang.
Apakah ini bukti bahwa nenek moyang kita sudah pernah melihat teknologi yang lebih maju? Atau mungkin sesuatu yang datang dari langit? Bumi ini menyimpan terlalu banyak rahasia. Batu, air, dan waktu telah menjadi penyimpanan sejarah yang lebih tua dari peradaban manusia. Dari paus batu di Thailand hingga komputer kuno antikit Hera, dari manuskrip yang tak bisa dibaca hingga kota yang tenggelam di bawah laut, semuanya adalah potongan puzzle masa lalu. Mungkin jawaban dari semua misteri itu sudah ada di depan mata. Kita hanya belum cukup siap untuk memahaminya.